Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, peta kekuasaan dunia berubah secara drastis. Dari kehancuran perang, Amerika Serikat muncul bukan hanya sebagai kekuatan terbesar, tetapi sebagai penentu arah baru politik global. Dengan dominasi militer, ekonomi, dan jaringan intelijen yang luas melintasi berbagai negara, keputusan yang diambil di Washington mulai menentukan siapa yang berkuasa dan siapa yang jatuh di berbagai belahan dunia. Memasuki era Perang Dingin, pola ini menjadi semakin nyata. Dunia terbelah menjadi dua blok besar, dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun di balik konflik ideologi itu, berlangsung operasi politik yang jauh lebih kompleks dan tersembunyi. Atas nama menjaga dunia bebas, intervensi dijalankan secara sistematis. Dari tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, hingga operasi rahasia yang jarang diketahui publik. Ketika Uni Soviet runtuh, batas ideologi yang selama puluhan tahun membelah dunia mulai memudar. Namun mekanismenya tidak berubah. Narasi memang bergeser dari melawan komunisme menjadi menjaga demokrasi dan stabilitas global. Tetapi cara yang digunakan tetap sama. Tekanan ekonomi, operasi intelijen, hingga intervensi militer ketika kepentingan dianggap terancam. Dalam beberapa tahun terakhir, pola ini bahkan tidak lagi tersembunyi. Pada 28 Februari tahun 2026, Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, tewas dalam serangan udara yang merupakan bagian dari operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran. Beberapa bulan sebelumnya, Nicolas Maduro juga dilaporkan ditangkap melalui operasi lintas negara setelah serangan militer terhadap wilayah Venezuela, sebelum akhirnya dibawa ke Amerika Serikat untuk diadili. Dalam kedua peristiwa ini, pola yang sama kembali muncul. Alasan yang digunakan selalu terdengar familiar, keamanan, stabilitas, dan hukum internasional. Namun jika ditelusuri lebih dalam, alasan-alasan itu seringkali bukan titik awal, melainkan justifikasi atas keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Pada akhirnya definisi tentang ancaman dan keamanan tidak ditentukan secara kolektif, tetapi oleh pihak yang memiliki kekuatan terbesar. Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi, melainkan mengapa pola yang sama terus berulang dalam sejarah politik global. Di titik inilah terlihat bahwa apa yang tampak sebagai kejadian-kejadian terpisah sebenarnya saling terhubung, bagian dari satu mekanisme besar yang telah terbentuk sejak awal era modern. Inilah kisah tentang bagaimana kekuasaan global bekerja, seringkali jauh dari sorotan, namun berdampak langsung pada kehidupan jutaan orang. Tentang keputusan yang diambil di pusat kekuatan dunia, tetapi konsekuensinya dirasakan di tempat yang jauh. Dan tentang para pemimpin yang nasibnya kerap ditentukan oleh kekuatan yang tidak selalu terlihat. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang dunia hari ini yang terus bergerak dengan pola yang sama. Berulang, beradaptasi, namun tidak pernah benar-benar berubah. Pada awal dekade 1950-an, Iran berada di persimpangan penting dalam sejarahnya. Di tengah ketidakpuasan terhadap dominasi asing atas sumber daya nasional, muncul seorang pemimpin sipil yang mencoba mengubah arah negara melalui jalur politik yang sah, Mohammad Mossadegh. Ia bukan tokoh militer, bukan pula revolusioner radikal. Ia adalah seorang nasionalis yang percaya bahwa kedaulatan negara dimulai dari satu hal yang paling mendasar, kendali atas sumber daya sendiri. Dan di Iran, itu berarti satu hal, minyak. Sejak awal abad ke-20, industri minyak Iran dikuasai oleh perusahaan Inggris, terutama Anglo-Iranian Oil Company. Keuntungan besar dari minyak Iran sebagian besar mengalir ke luar negeri, sementara Iran sendiri hanya menerima bagian kecil. Ketika Mossadegh menjadi Perdana Menteri pada tahun 1951, ia mengambil langkah yang selama ini dihindari, menasionalisasi industri minyak. Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, ini adalah pernyataan bahwa Iran menolak dikendalikan oleh kekuatan asing.
Langkah ini langsung memicu reaksi keras dari Inggris. Nasionalisasi berarti kehilangan kendali atas salah satu sumber energi paling penting di dunia. Responsnya cepat dan sistematis, embargo minyak, pembekuan aset, dan upaya untuk mengisolasi Iran dari pasar internasional. Dampaknya langsung terasa. Produksi minyak anjlok, pendapatan negara menurun, dan tekanan ekonomi mulai menghantam dari dalam. Upaya mempertahankan kedaulatan justru dibalas dengan tekanan yang dirancang untuk melumpuhkannya. Namun krisis ini tidak berhenti sebagai konflik antara Iran dan Inggris. Di tengah perang dingin, situasi di Iran mulai dilihat sebagai bagian dari pertarungan yang lebih besar. Amerika Serikat yang awalnya tidak sepenuhnya mendukung langkah Inggris mulai mengubah sikap. Kekhawatiran utamanya bukan lagi soal minyak, tetapi kemungkinan bahwa Iran yang melemah dapat jatuh ke dalam pengaruh Uni Soviet. Dalam logika geopolitik saat itu, Iran bukan lagi sekadar negara berdaulat, melainkan wilayah yang harus dijaga agar tetap berada di sisi yang benar. Perubahan cara pandang ini membuka jalan bagi langkah yang lebih langsung. Melalui kerjasama antara CIA dan MI6 dirancang sebuah operasi untuk menggulingkan Mossadegh yang kemudian dikenal sebagai Operation Ajax. Ini bukan invasi terbuka, melainkan operasi tersembunyi. Demonstrasi yang direkayasa, propaganda media, tekanan politik, hingga dukungan terhadap militer dalam negeri. Semuanya dirancang untuk menciptakan kondisi agar kekuasaan bisa diganti dari dalam. Pada Agustus tahun 1953, situasi mencapai puncaknya. Mossadegh yang sebelumnya mendapat dukungan luas mulai kehilangan pijakan. Tekanan dari dalam dan luar negeri bertemu pada satu titik dan kudeta pun terjadi. Mossadegh ditangkap dan menghabiskan sisa hidupnya dalam tahanan rumah. Sementara itu, Mohammad Reza Pahlavi kembali berkuasa, kali ini dengan dukungan yang jauh lebih kuat dari Barat. Peristiwa ini tidak hanya mengakhiri pemerintahan Mossadegh, tetapi juga mengubah arah Iran untuk puluhan tahun ke depan. Kekuasaan Shah yang didukung Barat menciptakan stabilitas jangka pendek, tetapi di saat yang sama menumbuhkan ketidakpuasan yang perlahan membesar. Bagi banyak orang Iran, jatuhnya Mossadegh menjadi bukti bahwa kedaulatan nasional dapat diganggu, bahkan dijatuhkan oleh kekuatan asing. Ingatan ini tidak hilang. Ia menjadi bagian dari cara Iran memandang Barat hingga hari ini. Dalam bukunya All the Shah's Men, sejarawan Stephen Kinzer menyebut peristiwa ini sebagai salah satu contoh awal intervensi modern. Bukan melalui perang terbuka, tetapi melalui operasi rahasia yang mampu mengubah arah politik sebuah negara. Apa yang terjadi di Iran bukan hanya tentang satu pemimpin yang dijatuhkan, tetapi tentang lahirnya sebuah metode. Dari sinilah pola itu mulai terlihat dengan jelas. Intervensi tidak selalu datang dalam bentuk perang, tetapi melalui proses yang dirancang untuk mengendalikan keadaan dari dalam. Tentang bagaimana tekanan ekonomi digunakan untuk melemahkan, tentang bagaimana opini publik dibentuk untuk membenarkan, dan tentang bagaimana kekuasaan akhirnya dipindahkan tanpa perlu deklarasi perang. Setelah Mossadegh, pola ini tidak berhenti di Iran. Ia hanya berpindah tempat dengan wajah yang berbeda, tetapi dengan cara kerja yang sama. Pada awal dekade 1950-an, Guatemala berada dalam kondisi yang mencerminkan ketimpangan yang sangat dalam. Sebagian besar lahan subur dikuasai oleh segelintir elit, sementara mayoritas penduduk, terutama petani, hidup tanpa akses terhadap tanah. Ketika Jacobo Arbenz naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1951, ia membawa agenda yang berbeda. Bukan sekadar menjaga stabilitas politik, tetapi mengubah struktur ekonomi yang selama ini timpang. Salah satu kebijakan utamanya adalah reformasi agraria, sebuah upaya untuk mengambil kembali lahan yang tidak digunakan dan mendistribusikannya kepada rakyat. Kebijakan ini diwujudkan melalui Undang-Undang Reformasi Agraria tahun 1952. Pemerintah mulai mengidentifikasi lahan luas yang tidak produktif, mengambil alih dengan kompensasi, lalu membagikannya kepada petani.
Dari sudut pandang domestik, ini adalah langkah untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki kesejahteraan. Namun di tingkat internasional, kebijakan ini menyentuh kepentingan yang jauh lebih besar. Salah satu pihak yang paling terdampak adalah United Fruit Company, perusahaan asal Amerika Serikat yang telah lama menguasai lahan luas di Guatemala. Perusahaan ini bukan hanya pemilik tanah, tetapi juga memiliki kendali atas infrastruktur penting seperti pelabuhan dan jalur transportasi. Ketika pemerintah Arbenz mengambil alih sebagian lahan yang tidak digunakan, nilai kompensasi didasarkan pada laporan pajak perusahaan itu sendiri yang selama ini sengaja ditekan rendah. Bagi United Fruit, ini bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi ancaman terhadap dominasi mereka. Dari titik ini, konflik mulai bergeser. Apa yang awalnya merupakan kebijakan ekonomi domestik perlahan dibingkai sebagai ancaman geopolitik. Di Washington, langkah Arbenz tidak lagi dilihat sebagai reformasi, tetapi sebagai potensi masuknya pengaruh kiri di kawasan Amerika Latin. Dalam konteks Perang Dingin, setiap perubahan yang menyentuh kepentingan Amerika mulai dibaca sebagai ancaman ideologis. Narasi pun berubah. Arbenz tidak lagi diposisikan sebagai pemimpin yang mencoba memperbaiki struktur ekonomi negaranya, tetapi sebagai sosok yang berpotensi membuka jalan bagi pengaruh Uni Soviet. Narasi ini menjadi dasar untuk langkah berikutnya. Melalui CIA, Amerika Serikat merancang operasi untuk menggulingkan pemerintah Guatemala yang kemudian dikenal sebagai Operation PBS Success. Operasi ini tidak dilakukan melalui invasi besar-besaran. Sebaliknya, ia berjalan melalui tekanan yang lebih halus namun efektif. Pasukan oposisi yang dipimpin oleh Carlos Castillo Armas didukung secara logistik dan politik. Di saat yang sama, kampanye propaganda dilancarkan untuk menciptakan kesan bahwa pemerintahan Arbenz telah kehilangan kendali. Radio, selebaran, dan berbagai saluran informasi digunakan untuk membentuk persepsi bahwa perubahan kekuasaan bukan hanya mungkin, tetapi tidak terhindarkan. Tekanan ini perlahan menggerus posisi Arbenz. Dukungan militer mulai melemah, kepercayaan publik terguncang, dan ancaman intervensi semakin nyata. Dalam kondisi seperti itu, ruang geraknya semakin sempit. Pada tahun 1954, Arbenz akhirnya mengundurkan diri. Reformasi yang sedang berjalan terhenti, dan kekuasaan berpindah ke rezim yang lebih sejalan dengan kepentingan Amerika. Namun dampaknya tidak berhenti pada pergantian pemimpin. Setelah jatuhnya Arbenz, Guatemala memasuki periode panjang ketidakstabilan politik dan konflik internal. Reformasi agraria dibatalkan, struktur kepemilikan lahan kembali seperti semula, dan ketimpangan yang tidak terselesaikan menjadi sumber konflik berkepanjangan selama puluhan tahun. Sejarawan Nick Collather dalam bukunya Secret History, The CIA's Classified Account of its Operations in Guatemala menjelaskan bahwa operasi ini menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi domestik dapat dipersepsikan sebagai ancaman strategis dalam konteks global. Apa yang terjadi di Guatemala memperlihatkan bahwa batas antara ekonomi dan ideologi seringkali menjadi kabur, terutama ketika kepentingan besar terlibat. Kasus Arbenz memperjelas pola yang sebelumnya terlihat di Iran. Intervensi tidak selalu dimulai dari perang terbuka, tetapi dari kebijakan internal yang berbenturan dengan kepentingan eksternal. Tentang bagaimana kebijakan ekonomi bisa diubah menjadi ancaman ideologi, tentang bagaimana narasi dibentuk untuk membenarkan tindakan, dan tentang bagaimana kekuasaan pada akhirnya dapat diganti tanpa harus menyatakan perang. Namun tidak semua kasus berakhir sejelas ini. Di beberapa tempat, pola yang sama bekerja dengan cara yang lebih tersembunyi. Pada tahun 1960, di tengah gelombang dekolonisasi yang melanda Afrika, Republik Demokratik Kongo lahir sebagai negara baru, membawa harapan besar, tetapi berdiri di atas fondasi yang rapuh. Setelah merdeka dari Belgia, muncul sosok yang menjadi simbol perubahan, Patrice Lumumba.
Ia bukan sekadar pemimpin politik, tetapi representasi dari generasi baru yang ingin membawa negaranya keluar dari bayang-bayang kolonialisme menuju kedaulatan yang nyata. Namun sejak awal, tantangan yang dihadapi Lumumba jauh melampaui persoalan membangun negara baru. Struktur pemerintahan yang diwarisi dari kolonialisme masih lemah, sementara kepentingan asing tetap kuat, terutama di wilayah kaya sumber daya seperti Katanga. Tidak lama setelah kemerdekaan, wilayah ini memisahkan diri dengan dukungan aktor eksternal, menciptakan krisis yang mengancam keutuhan negara. Dalam situasi seperti ini, setiap keputusan Lumumba tidak hanya menentukan arah Kongo, tetapi juga diawasi oleh kekuatan di luar negeri. Di tengah kekacauan tersebut, Lumumba mengambil langkah yang mengubah posisinya di mata dunia. Ketika bantuan dari Barat tidak kunjung datang untuk mengatasi pemberontakan di Katanga, ia mencari dukungan dari Uni Soviet. Dalam konteks Perang Dingin, keputusan ini memiliki konsekuensi besar. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, ini bukan lagi sekadar langkah darurat, tetapi tanda bahwa Kongo bisa keluar dari orbit pengaruh mereka. Sejak titik itu, persepsi terhadap Lumumba berubah. Ia tidak lagi dipandang sebagai pemimpin nasionalis, tetapi sebagai ancaman geopolitik. Dokumen-dokumen yang kemudian terungkap menunjukkan bahwa CIA mulai mempertimbangkan berbagai cara untuk menyingkirkannya. Bahkan terdapat rencana yang secara langsung mengarah pada eliminasi fisik, sebuah indikasi bahwa pergantian kekuasaan tidak lagi cukup. Sementara itu, situasi di dalam negeri semakin memburuk. Konflik politik antara Lumumba dan Joseph Kasavubu membuka jalan bagi militer untuk mengambil alih. Dalam kekacauan tersebut, seorang perwira muda, Mobutu Sese Seko, melakukan kudeta dan mengambil kendali. Lumumba ditangkap dan kekuasaan beralih ke tangan yang lebih dapat diterima oleh Barat. Namun kejatuhan Lumumba tidak berhenti pada penangkapannya. Ia dipindahkan ke Katanga, wilayah yang sebelumnya memberontak, di mana nasibnya ditentukan oleh kombinasi kekuatan lokal dan kepentingan asing. Pada Januari tahun 1961, Lumumba dieksekusi. Eksekusi ini dilakukan oleh aktor lokal, tetapi keterlibatan pihak luar menjadi perdebatan yang tidak pernah benar-benar selesai. Sejumlah laporan menunjukkan peran langsung Belgia, sementara posisi Amerika Serikat lebih sering digambarkan sebagai pihak yang mengetahui, membiarkan, atau mendukung dari belakang. Dalam bukunya The Assassination of Lumumba, sejarawan Ludo de Witte menjelaskan bahwa peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dari konteks internasional yang lebih luas. Pembunuhan tersebut bukan sekadar hasil konflik internal, tetapi bagian dari pertemuan berbagai kepentingan, ekonomi, politik, dan strategi global yang saling bertabrakan di satu titik. Kasus Lumumba memperlihatkan bentuk intervensi yang lebih kompleks. Jika pada kasus Mossadegh dan Arbenz, mekanismenya masih dapat dilacak dengan cukup jelas, maka pada Lumumba, garis antara aktor internal dan eksternal menjadi kabur. Tidak ada satu bukti tunggal yang berdiri sendiri, tetapi rangkaian peristiwa menunjukkan keterkaitan yang sulit diabaikan. Dampaknya jauh melampaui kematian satu pemimpin. Kongo kemudian memasuki periode panjang kekuasaan otoriter di bawah Mobutu, sementara peristiwa ini menjadi salah satu contoh paling kontroversial dalam sejarah intervensi asing di Afrika. Lebih dari itu, kematian Lumumba menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, pergantian kekuasaan tidak selalu berakhir pada pengasingan atau pengunduran diri, tetapi bisa berujung pada penghilangan permanen. Dan ketika satu kasus berakhir dalam ketidakjelasan seperti ini, pada kesempatan lain justru muncul pola yang berbeda, di mana seorang pemimpin yang pernah didukung pada akhirnya dibiarkan jatuh oleh kekuatan yang sebelumnya berada di belakangnya. Pada pertengahan dekade 1950-an, Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah paling krusial dalam peta Perang Dingin. Setelah kekalahan Prancis di Indochina, kekhawatiran tentang meluasnya pengaruh komunisme meningkat tajam. Dalam konteks ini, Vietnam Selatan dipandang sebagai garis pertahanan penting, dan di sanalah muncul sosok yang dianggap mampu menjaga stabilitas sekaligus menjadi sekutu strategis.
Ngo Dinh Diem. Sejak awal, kekuasaan Diem tidak berdiri sendiri. Ia memperoleh dukungan kuat dari Amerika Serikat dalam bentuk bantuan ekonomi, militer, hingga legitimasi politik. Washington melihat Diem sebagai fondasi bagi negara anti-komunis di Vietnam Selatan. Dalam beberapa tahun pertama, dukungan ini membantu Diem mengkonsolidasikan kekuasaan, memperkuat aparat negara, dan menekan oposisi. Namun stabilitas yang dibangun tersebut memiliki fondasi yang rapuh. Pemerintahan Diem semakin terpusat dengan lingkaran kekuasaan yang didominasi keluarga dan kelompok terdekatnya, termasuk saudaranya Ngo Dinh Nhu. Kebijakan yang diambil seringkali mengabaikan keseimbangan sosial, terutama dalam hubungan antara mayoritas Buddha dan minoritas Katolik yang lebih dekat dengan rezim. Ketegangan ini perlahan berkembang menjadi krisis politik terbuka ketika gelombang protes mulai muncul di berbagai wilayah. Situasi semakin memburuk ketika pendekatan militer terhadap pemberontakan Viet Cong tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Amerika Serikat yang sebelumnya melihat Diem sebagai aset strategis mulai mempertanyakan efektivitas kepemimpinannya. Bagi Washington, Vietnam Selatan bukan sekadar sekutu, tetapi bagian dari strategi global. Ketika stabilitas internal melemah dan dukungan publik terhadap Diem menurun, muncul pertanyaan yang lebih dingin. Apakah Diem masih berguna? Perubahan sikap ini terjadi secara bertahap. Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa kebijakan represif justru memperdalam ketidakpuasan, sementara situasi militer tidak kunjung membaik. Dalam kondisi seperti ini, perhitungan strategis mulai bergeser dari mempertahankan sekutu menuju mencari pengganti yang lebih sesuai. Sejarawan Mark Moyar dalam bukunya Triumph Forsaken, The Vietnam War 1954-1965 menjelaskan bahwa hubungan antara Diem dan Amerika pada akhirnya ditentukan oleh kalkulasi strategis, bukan semata loyalitas. Ketika Diem tidak lagi dipandang mampu memenuhi tujuan tersebut, dukungan yang sebelumnya kuat mulai melemah. Pada tahun 1963, ketegangan mencapai puncaknya. Sejumlah perwira militer Vietnam Selatan mulai merancang kudeta. Yang menjadi faktor penentu bukan hanya rencana itu sendiri, tetapi sikap Amerika terhadapnya. Alih-alih memberikan perlindungan penuh, sinyal yang diberikan cenderung ambigu. Tidak secara terbuka mendukung, tetapi juga tidak menghentikan. Dalam politik kekuasaan, ambiguitas seperti ini seringkali berarti izin diam-diam. Kudeta akhirnya terjadi pada November tahun 1963. Militer mengambil alih pusat-pusat kekuasaan dan Diem kehilangan kendali. Ia ditangkap bersama Ngo Dinh Nhu. Dalam waktu singkat, keduanya dibunuh oleh pihak militer. Dengan itu, berakhir sudah kekuasaan seorang pemimpin yang sebelumnya dibangun dan didukung oleh Amerika, namun pada akhirnya tidak lagi dipertahankan. Kejatuhan Diem menunjukkan dimensi lain dari pola yang terus berulang. Jika sebelumnya intervensi ditujukan kepada pemimpin yang berseberangan, maka di Vietnam Selatan terlihat sesuatu yang berbeda. Bahkan sekutu pun bisa dijatuhkan. Dukungan internasional yang sebelumnya menjadi sumber kekuatan dapat berubah menjadi faktor yang menentukan kejatuhan ketika kepentingan berubah. Peristiwa ini juga membuka fase baru dalam konflik Vietnam. Setelah Diem, Vietnam Selatan memasuki periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Pergantian kepemimpinan terjadi cepat, arah kebijakan tidak konsisten, dan situasi justru semakin membuka jalan bagi keterlibatan militer Amerika yang lebih dalam. Dari titik ini, pola itu kembali berkembang. Tidak semua pemimpin dijatuhkan melalui tekanan politik atau kudeta dari dalam. Dalam beberapa kasus, pendekatan menjadi lebih langsung, lebih terfokus, dan lebih berbahaya. Bukan lagi sekadar mengganti kekuasaan, tetapi menargetkan individu sebagai pusat dari kekuasaan itu sendiri.
Ketika Fidel Castro mengambil alih kekuasaan di Kuba pada tahun 1959, perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat domestik. Revolusi yang ia pimpin segera menggeser posisi Kuba dalam peta geopolitik global. Nasionalisasi aset-aset asing, termasuk milik perusahaan dari Amerika Serikat, serta kedekatannya dengan Uni Soviet, menjadikan Kuba titik ketegangan baru di belahan barat. Bagi Amerika, kehadiran pemerintahan seperti ini hanya beberapa ratus kilometer dari wilayahnya, bukan sekadar gangguan, tetapi ancaman langsung. Dalam waktu singkat, pendekatan terhadap Kuba berubah, dari tekanan diplomatik menjadi upaya yang lebih terbuka. Salah satu langkah awal adalah invasi Teluk Babi pada tahun 1961. Sebuah operasi yang dirancang untuk menggulingkan Castro melalui kekuatan militer terbatas. Namun kegagalan operasi tersebut justru memperkuat posisi Castro di dalam negeri, sekaligus memperjelas garis konflik dengan Amerika. Dari titik ini, strategi pun bergeser. Jika kekuasaan tidak bisa dijatuhkan dari luar, maka targetnya dipersempit, pemimpinnya. Disinilah peran CIA menjadi semakin terlihat. Berbagai rencana disusun dengan tujuan yang sama, menghilangkan Castro dari pusat kekuasaan. Metodenya beragam dan seringkali tidak konvensional, dari racun yang diselipkan dalam makanan, cerutu yang dirancang mematikan, hingga rencana yang melibatkan jaringan kriminal. Ini bukan lagi sekadar operasi politik, tetapi upaya sistematis untuk mengakhiri satu figur yang dianggap sebagai ancaman. Sejarawan Fabian Escalante dalam bukunya Executive Action, 634 Ways to Kill Fidel Castro, menguraikan berbagai rencana yang dirancang selama bertahun-tahun. Meskipun angka yang disebutkan sering diperdebatkan, dokumen-dokumen yang telah dideklasifikasi menunjukkan bahwa upaya untuk menyingkirkan Castro memang dilakukan secara berulang dan dengan pendekatan yang beragam. Dari sudut pandang operasional, ini menunjukkan tingkat intensitas yang berbeda dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya. Namun yang paling mencolok justru bukan jumlah rencananya, melainkan hasilnya. Tidak satu pun berhasil. Castro tetap bertahan di kursi kekuasaan selama puluhan tahun, bahkan melewati salah satu momen paling berbahaya dalam sejarah modern, yaitu krisis rudal Kuba. Dunia nyaris masuk ke dalam perang nuklir, tetapi Castro tetap berdiri di tengah konflik tersebut. Kegagalan ini menunjukkan batas dari pendekatan yang berfokus pada individu. Menghilangkan seorang pemimpin tidak selalu berarti mengubah arah sebuah negara. Di Kuba, struktur kekuasaan yang solid dan dukungan domestik yang kuat membuat upaya eksternal berulang kali gagal mencapai tujuannya. Kasus Castro memperluas pola yang telah terlihat sebelumnya. Jika di Iran dan Guatemala intervensi dilakukan dengan mengganti kekuasaan dari dalam, dan di Vietnam melalui pengorbanan sekutu, maka di Kuba pendekatan menjadi lebih langsung. Pemimpin dijadikan target utama, tentang bagaimana satu individu dianggap sebagai pusat masalah, tentang bagaimana operasi dirancang untuk menghilangkan, bukan sekadar mengganti, namun juga tentang bagaimana tidak semua rencana berakhir sesuai harapan. Di titik ini, gambaran menjadi semakin kompleks. Tidak semua intervensi berhasil, tidak semua operasi mencapai tujuannya, dan tidak semua peristiwa memiliki garis keterlibatan yang bisa ditelusuri dengan jelas. Dalam beberapa kasus, seorang pemimpin tidak jatuh karena operasi yang terlihat, melainkan dalam kondisi yang menyisakan pertanyaan tanpa jawaban yang benar-benar pasti. Pada pertengahan dekade 1970-an, Timur Tengah menjadi salah satu pusat kekuasaan paling krusial dalam politik global. Di tengah dinamika itu, Faisal bin Abdul Aziz Al Saud muncul sebagai sosok yang tidak hanya berpengaruh di kawasan, tetapi juga mampu menggeser keseimbangan dunia. Di bawah kepemimpinannya, Arab Saudi memainkan peran kunci dalam politik energi global, terutama setelah krisis minyak tahun 1973 yang mengguncang ekonomi barat. Faisal bukan sekadar pemimpin negara, ia adalah tokoh yang secara sadar menggunakan minyak sebagai alat tekanan politik. Kebijakan ini secara langsung menantang kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya yang sangat bergantung pada stabilitas energi.
Dalam konteks ini, Faisal berada pada posisi yang sensitif. Di satu sisi sekutu strategis, di sisi lain aktor independen yang berani mengganggu keseimbangan. Joseph A. Kecician dalam Faisal, Saudi Arabia's King for All Seasons mencatat bahwa Faisal secara aktif memposisikan Arab Saudi sebagai kekuatan yang tidak sepenuhnya tunduk pada tekanan Barat. Ia tidak melihat hubungan dengan Amerika Serikat sebagai bentuk ketergantungan, melainkan sebagai kemitraan yang harus dijaga dalam batas kepentingan nasional Saudi. Dalam praktiknya, Faisal mengembangkan pendekatan yang cermat, mempertahankan kerjasama strategis, terutama di bidang keamanan dan minyak, sekaligus membangun ruang manuver politik yang memungkinkan Arab Saudi bertindak independen ketika kepentingannya menuntut hal tersebut. Namun pada Maret tahun 1975, segalanya berubah dalam sekejap. Faisal ditembak mati di dalam istana oleh keponakannya sendiri, Faisal bin Musaid. Peristiwa ini secara resmi dikategorikan sebagai tragedi internal, namun detail tentang latar belakang pelaku tidak pernah benar-benar lepas dari perhatian. Ia diketahui pernah tinggal dan belajar di Amerika Serikat selama beberapa tahun sebelum kembali ke Arab Saudi. Sebuah fakta yang tercatat dalam berbagai laporan dan kajian sejarah. Di titik ini, pertanyaan mulai muncul dalam konteks Perang Dingin. Ketika setiap pergeseran kekuasaan memiliki implikasi global, peristiwa seperti ini sulit dipandang sebagai kejadian yang sepenuhnya terisolasi. Tidak ada dokumen tunggal yang secara eksplisit menghubungkan pembunuhan ini dengan operasi tertentu. Namun seperti yang sering terjadi dalam kasus-kasus sebelumnya, ketiadaan bukti langsung tidak selalu menghapus konteks yang melingkupinya. Yang tersisa adalah pola. Seorang pemimpin dengan posisi strategis, kebijakan yang berbenturan dengan kepentingan besar, dan kematian yang terjadi melalui jalur yang tampak internal, tetapi menyisakan jejak eksternal. Tentang bagaimana seorang pemimpin yang mampu menekan kekuatan global tiba-tiba hilang dari panggung. Tentang bagaimana pelaku berasal dari lingkaran terdekat, tetapi memiliki riwayat yang terhubung keluar, dan tentang bagaimana peristiwa besar seringkali disederhanakan menjadi cerita yang lebih mudah diterima. Kasus Faisal mungkin tidak memberikan jawaban yang pasti, namun ia memperlihatkan sesuatu yang lebih penting, bahwa dalam politik global tidak semua peristiwa dijelaskan secara terbuka, dan tidak semua pertanyaan dimaksudkan untuk dijawab. Dan ketika pola itu kembali muncul di era berikutnya, bentuknya tidak lagi samar. Ia menjadi lebih terbuka, lebih langsung, dan lebih sulit untuk disangkal. Pada akhir dekade 1970-an hingga dekade 1980-an, Timur Tengah kembali menjadi salah satu pusat perhatian dalam persaingan geopolitik global. Di tengah situasi tersebut, Saddam Hussein muncul sebagai pemimpin Irak dengan kekuasaan yang terpusat dan kontrol kuat terhadap negara. Ketika ia secara resmi menjadi presiden pada tahun 1979, kawasan itu sudah berada dalam ketegangan tinggi, terutama setelah terjadinya revolusi Iran yang mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, Irak di bawah Saddam dipandang sebagai penyeimbang terhadap Iran yang baru saja berubah arah politiknya. Ketika perang antara Iran dan Irak pecah pada tahun 1980, Amerika Serikat melihat konflik ini melalui kacamata strategis yang lebih luas. Meskipun tidak secara langsung menjadi sekutu formal, Irak menerima berbagai bentuk dukungan tidak langsung, termasuk informasi intelijen dan akses terhadap sumber daya tertentu. Bagi Washington, menjaga agar Iran tidak mendominasi kawasan menjadi prioritas dan Irak menjadi bagian dari perhitungan tersebut. Namun hubungan ini bersifat situasional. Setelah perang berakhir pada tahun 1988, posisi Saddam mulai berubah. Ketegangan meningkat ketika Irak menghadapi tekanan ekonomi dan memilih untuk mengambil langkah agresif terhadap Kuwait pada tahun 1990.
Invasi ini mengubah secara drastis cara dunia memandang Saddam. Dari sosok yang sebelumnya dipandang sebagai penyeimbang regional, ia kini dilihat sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan dan kepentingan internasional, terutama terkait keamanan jalur energi global. Respons terhadap langkah ini datang dalam bentuk yang lebih terbuka dibandingkan kasus-kasus sebelumnya. Koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat melancarkan operasi militer untuk mengusir pasukan Irak dari Kuwait. Meskipun Saddam tetap berkuasa setelah konflik tersebut, tekanan terhadap pemerintahannya terus berlanjut dalam bentuk sanksi ekonomi yang berkepanjangan dan pengawasan internasional yang ketat. Dalam periode ini, hubungan antara Irak dan Amerika berubah sepenuhnya dari interaksi strategis menjadi konfrontasi langsung. Memasuki awal dekade 2000-an, dinamika kembali berubah dengan cepat. Setelah serangan 11 September tahun 2001, kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengalami pergeseran dengan fokus yang lebih besar pada ancaman keamanan global. Irak kembali menjadi sorotan, kali ini dengan tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal dan dugaan keterkaitan dengan kelompok teroris. Meskipun klaim tersebut kemudian menjadi perdebatan panjang, ia menjadi dasar bagi langkah berikutnya yang lebih drastis. Pada tahun 2003, Amerika Serikat bersama sekutunya melancarkan invasi ke Irak. Operasi militer ini berlangsung cepat dalam menjatuhkan pemerintahan Saddam, tetapi dampaknya jauh lebih kompleks. Struktur negara runtuh dan kekuasaan yang sebelumnya terpusat berubah menjadi kekosongan yang sulit dikendalikan. Dalam situasi tersebut, Saddam tidak lagi memegang kendali, tetapi pencarian terhadap dirinya menjadi simbol dari perubahan rezim yang sedang berlangsung. Beberapa bulan setelah invasi, Saddam akhirnya ditemukan dalam operasi militer di dekat Tikrit. Ia ditangkap dalam kondisi bersembunyi, jauh dari gambaran kekuasaan yang selama ini melekat padanya. Penangkapan ini menjadi momen penting yang menandai berakhirnya era kepemimpinannya secara simbolis maupun praktis. Namun proses tidak berhenti di sana. Ia kemudian diadili oleh pengadilan Irak dengan berbagai tuduhan terkait pelanggaran HAM. Sejarawan Charles Tripp dalam bukunya A History of Iraq menjelaskan bahwa perubahan posisi Saddam dari sekutu tidak langsung menjadi musuh utama, mencerminkan dinamika kepentingan yang terus berubah dalam hubungan internasional. Dalam kerangka ini, aliansi bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan bergantung pada konteks dan tujuan strategis yang berkembang. Pada tahun 2006, Saddam Hussein dieksekusi setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Peristiwa ini menutup satu bab panjang dalam sejarah Irak, tetapi sekaligus membuka bab baru yang penuh ketidakpastian. Kekosongan kekuasaan yang muncul setelah jatuhnya rezim menciptakan kondisi yang sulit distabilkan, dengan konflik internal yang terus berlangsung dalam berbagai bentuk. Kasus Saddam memperlihatkan perubahan pola yang semakin jelas. Jika pada masa sebelumnya intervensi sering dilakukan secara tersembunyi, maka di sini pendekatan yang digunakan menjadi terbuka dan langsung, melibatkan kekuatan militer dalam skala besar. Perubahan dari dukungan menjadi konfrontasi menunjukkan bahwa posisi seorang pemimpin dapat berubah drastis seiring dengan perubahan kepentingan strategis. Dalam perkembangan berikutnya, pola serupa kembali terlihat pada pemimpin lain di era yang lebih baru, dengan dinamika yang berbeda, tetapi dengan konsekuensi yang tidak kalah besar. Selama lebih dari 4 dekade, Muammar Gaddafi memegang kendali atas Libya dengan sistem yang ia bangun sendiri, menggabungkan nasionalisme, kontrol negara atas sumber daya, dan posisi yang seringkali berseberangan dengan Barat. Pada masa tertentu, ia menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi kekuatan besar, terutama dalam isu kedaulatan dan pengelolaan minyak. Namun di sisi lain, kebijakan luar negerinya yang agresif dan keterlibatannya dalam berbagai konflik regional membuat Libya berada dalam hubungan yang tegang dengan banyak negara. Memasuki dekade 2000-an, hubungan Gaddafi dengan Barat sempat mengalami perbaikan. Libya mulai membuka diri terhadap kerjasama internasional, termasuk dalam isu energi dan keamanan.
Sanksi yang sebelumnya diberlakukan secara bertahap dilonggarkan dan Gaddafi kembali diterima dalam forum global. Namun stabilitas ini tidak sepenuhnya menghapus ketegangan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Di dalam negeri, struktur kekuasaan yang sangat terpusat tetap menyisakan kerentanan, terutama ketika tekanan sosial mulai meningkat. Pada tahun 2011, gelombang protes yang dikenal sebagai Arab Spring mencapai Libya. Demonstrasi yang awalnya muncul sebagai tuntutan reformasi dengan cepat berkembang menjadi konflik bersenjata. Pemerintah merespons dengan kekuatan militer, sementara kelompok oposisi mulai mengorganisasi perlawanan. Dalam waktu singkat, situasi berubah dari ketegangan internal menjadi perang terbuka antara rezim dan pihak oposisi. Dalam konteks ini, perhatian internasional kembali tertuju pada Libya. Kekhawatiran terhadap eskalasi kekerasan dan potensi krisis kemanusiaan mendorong intervensi dari luar. Melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, operasi militer diluncurkan dengan tujuan melindungi warga sipil. Namun dalam pelaksanaannya, intervensi tersebut juga berdampak langsung terhadap keseimbangan kekuatan di medan perang. Serangan udara yang dilakukan oleh koalisi internasional secara signifikan melemahkan posisi militer Gaddafi, memberikan keuntungan strategis bagi kelompok oposisi. Sejarawan Vijay Prashad dalam bukunya Arab Spring, Libyan Winter menjelaskan bahwa intervensi ini tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan geopolitik yang lebih luas, termasuk stabilitas kawasan dan kepentingan energi. Dalam kerangka tersebut, batas antara misi kemanusiaan dan perubahan rezim menjadi semakin sulit dipisahkan. Seiring berjalannya waktu, tekanan terhadap pemerintahan Gaddafi semakin besar. Kota-kota strategis jatuh satu persatu ke tangan oposisi, sementara jaringan kekuasaan yang selama ini menopang rezim mulai terfragmentasi. Pada Oktober tahun 2011, Gaddafi melarikan diri dari Tripoli, mencoba bertahan di wilayah asalnya di Sirte. Namun situasi di lapangan sudah berubah secara drastis. Ia akhirnya ditangkap oleh pasukan oposisi dalam kondisi yang kacau dan tidak lama kemudian tewas dalam proses yang berlangsung cepat dan penuh kekerasan. Kematian Gaddafi menandai berakhirnya satu era panjang dalam sejarah Libya. Namun berakhirnya kekuasaan tidak otomatis membawa stabilitas. Justru sebaliknya, kekosongan kekuasaan yang muncul membuka ruang bagi berbagai kelompok untuk bersaing memperebutkan kendali. Tanpa struktur negara yang kuat, konflik internal berkembang menjadi perpecahan yang berkepanjangan. Pemerintahan terfragmentasi, milisi bersenjata muncul di berbagai wilayah, dan upaya untuk membangun kembali negara menghadapi tantangan yang kompleks. Dampak ini menunjukkan bahwa menjatuhkan seorang pemimpin tidak selalu berarti menyelesaikan masalah yang ada sebelumnya. Dalam banyak kasus, perubahan kekuasaan justru memunculkan dinamika baru yang lebih sulit dikendalikan. Di Libya, ketidakstabilan yang terjadi setelah tahun 2011 menjadi contoh bagaimana transisi yang tidak terkelola dapat memperpanjang konflik alih-alih mengakhirinya. Kasus Gaddafi mempertegas fase terbaru dari pola yang telah berkembang sejak dekade sebelumnya. Intervensi tidak lagi tersembunyi, melainkan dilakukan secara terbuka dengan legitimasi internasional. Namun hasil akhirnya tetap menyisakan pertanyaan tentang konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut, terutama ketika struktur negara yang digantikan tidak segera memiliki pengganti yang stabil. Dari sini pola yang telah terlihat sejak awal menjadi semakin jelas dalam bentuknya. Ada pemimpin yang dijatuhkan melalui operasi rahasia, ada yang ditinggalkan oleh sekutu, ada pula yang dihancurkan melalui intervensi militer terbuka. Namun di balik semua variasi tersebut, terdapat benang merah yang menghubungkan semuanya, sebuah pola yang terus berulang, dengan konsekuensi yang tidak selalu dapat diprediksi. Jika semua peristiwa ini disusun dalam satu garis yang utuh,
maka yang terlihat bukan sekadar rangkaian kejadian yang terpisah, melainkan sebuah pola yang terus berulang dengan bentuk yang berbeda. Targetnya hampir selalu sama, pemimpin yang berusaha menjaga jarak, mengambil jalur independen, atau menolak sepenuhnya berada dalam orbit kepentingan Amerika Serikat. Dari Iran hingga Amerika Latin, dari Afrika hingga Timur Tengah, titik bentur itu muncul di tempat yang berbeda, tetapi dengan karakter yang serupa. Cara yang digunakan pun berubah, tetapi arahnya tetap konsisten. Ada yang dijatuhkan melalui kudeta yang terlihat seperti dinamika internal, ada yang dilemahkan melalui tekanan ekonomi hingga kehilangan pijakan, ada yang menjadi target operasi rahasia, dan di era yang lebih baru, dihancurkan melalui intervensi militer terbuka. Narasi yang menyertainya juga terus berganti. Pada satu masa, intervensi dibungkus dengan alasan menahan komunisme. Di masa lain ia hadir dalam bahasa demokrasi, stabilitas, atau keamanan global. Namun jika dilihat lebih dalam, perubahan narasi ini tidak selalu diikuti oleh perubahan pola tindakan. Dalam beberapa kasus, garis keterlibatan memang tidak pernah sepenuhnya jelas. Ada ruang abu-abu yang membuat suatu peristiwa sulit dijelaskan secara tunggal. Tetapi justru disitulah pola ini menjadi semakin terlihat, karena meskipun bentuknya berbeda, arah akhirnya seringkali serupa. Perubahan kekuasaan yang sejalan dengan kepentingan yang lebih besar. Di era modern, pola ini bahkan muncul dalam bentuk yang lebih terbuka. Pada 2026, Ali Khamenei tewas dalam serangan udara terarah dalam konflik yang melibatkan Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini bukan lagi operasi tersembunyi seperti di masa lalu, tetapi tindakan yang terjadi di hadapan dunia dengan dampak langsung terhadap struktur kekuasaan sebuah negara. Dari sini pertanyaannya menjadi lebih luas. Jika pola ini terus muncul dalam berbagai bentuk dengan alasan yang selalu berubah tetapi arah yang relatif sama, maka yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas suatu negara, tetapi juga keseimbangan dalam sistem global itu sendiri. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya tentang satu pemimpin atau satu negara, melainkan tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan siapa yang memiliki kemampuan untuk menentukan arah dunia. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar apakah pola ini akan terus berlanjut, tetapi bagaimana dunia meresponsnya. Apakah sistem global akan tetap berjalan dengan keseimbangan yang timpang, di mana satu pihak memiliki ruang gerak jauh lebih besar dibanding yang lain, atau justru akan muncul dinamika baru yang mencoba menantang pola tersebut? Karena selama pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab, satu hal tetap pasti, sejarah tidak berhenti dan pola yang sama bisa kembali muncul dengan wajah yang berbeda di waktu yang akan datang.